pagi ini kita akan belajar matematika tentang satuan panjang. Nah, pasti teman setia sudah biasa mendengar satuan panjang. Bisa misalkan mengukur badan, tinggi badan ya. Iya. Enggak. Biasanya pakainya meter ya, Pakainya Pak? meter. Oke. Mengukur buku pakainya Sentimeter. Nah, terus kalau milimeter biasanya kita pakai itu apa ya, Pak? Ya, Yang biasanya kecil-kecil. kalau kita- Kecil-kecil Iya. ya. Apa ya? Benda apa gitu. Ya biasanya kalau di hal-hal tertentu di bangunan itu kan biasanya bangunan, ada ya, ada bisa. milimeter kecil Wah, Milimeter, kecil ya. banget ya, Pak? Iya. Biasanya kita pakai untuk kaca. Oh Iya. Oh Memberi iya, ketebalan triplek. kaca. Ya, ketebalan Oke. kaca, ya. Nah. Mm-mm. Di sini nanti kita akan mengenal beberapa nama-nama satuan panjang dari milimeter sampai kilometer. Ya. Nah, monggo Pak Robi. Ya, jadi bahwa satuan panjang pada kali ini kita akan belajar bagaimana memahami, bisa mempraktikkan, bahkan bisa menggunakan satuan panjang ini untuk kehidupan sehari-hari kita, Iya, Pak Joko betul. dan Mbak Oke. Jihan dan teman setia di mana Anda berada, bahwa memang satuan panjang ini sederhana. Sebenarnya sederhana sekali. Gampang banget ya, Bahkan Pak? setiap hari pun kita sudah Menerapkan. terbiasa menjumpai, menerapkan Mm-mm. satuan panjang ini. Contoh Betul. sederhana. Kalau misalnya ditanya sama Bapak Ibu guru di sekolah Iya, misalnya, betul. berapa tinggi badanmu, Dik? Iya, Ya. pasti Dan waktu itu pasti sudah tahu. Wah, saya belum tahu, Pak. Silahkan Diukur diukur dulu. di tempat UKS. Di situ ada alat ukur untuk tinggi badan. Yes. Kemudian ada lagi misalnya kita ada kayu, Oh, kita iya, ada kayu. tukang-tukang kayu itu. Panjangnya Yang mau tahu berapa? berapa, panjangnya berapa meter? Kita buat aja 4 meter untuk iya. bangunan dan sebagainya. Itu kan sederhana. Iya. Namun yang perlu kita dasarnya bagi kita adalah menerapkan ini dan harus paham dulu bahwa ternyata satuan panjang yang kita kenal itu tidak hanya sekedar sentimeter, Iya, betul. meter, kilometer. Nah, ini mungkin ya Pak Joko yang Iya, kita betul. harus kita pelajari bersama dengan anak-anakku sekalian, bahkan orang tua di rumah Iya. yang mendampingi putra putrinya untuk belajar. Nah, tentu kita sudah tahu bahwa ada kilometer, Ada terus kilometer. apa lagi Pak Joko? Ada meter itu. Iya, dari kilometer, Oh, hektometer, terus dekameter, iya, meter, iya, desimeter, betul, sentimeter, betul, dan milimeter. Bahkan itu kalau dulu Mbak Jian katanya sudah pernah membuat Iya. singkatan, bukan membuat singkatan, Oh, ya membuat kata-kata yang mudah. bantu, Iya, mudah untuk sekali, membantu Pak. mengingat. Misalnya Mbak Jian tadi mengatakan ada Kiai Haji Damar makan duren campur madu. Madu, oke. Kalau saya buat lagi, Mm-mm. tambah sedikit aja. Mm-mm. Kiai Haji Damar makan durian campur mangga maknyus. Malah ngomongin makanan ya, Pak ya? Makan mangga, Iya. seger. Kalau ingat makanan, Iya, langsung. anak-anak pasti teringat. Oh, Terngiang-ngiang, iya, ya. betul. Ternyata mudah sekali untuk belajar, Mm-mm. tapi ini yang harus kita pelajari bersama. Yes, ya. betul sekali. Nah, tentunya kita juga harus tahu bahwa apa tuh satuan panjang. Mungkin kan kita juga Iya. harus bertanya Iya, harus gitu, Pak tahu, Joko. ya, Iya. betul. Apa tuh satuan Satuan panjang? panjang, Mungkin, Pak Joko. ya. Ya, satuan panjang merupakan suatu satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan atau apa, Pak? Menggambarkan. Menggambarkan Menggambarkan. ukuran Mengukur. tinggi ya, Iya. untuk ukuran tinggi, panjang, jarak suatu benda atau objek yang diukur, Pak Robi. Iya, betul. Bahwa memang umumnya yang kita kenal bahwa Hmm. satuan panjang selama ini yang sering kita gunakan itu cenderungnya hanya 3 itu ya Pak ya? Iya, 3. Yaitu Kilometer, kilometer, meter, iya, sentimeter. Nah itu Betul. ternyata Lainnya pada tadi- lupa ya, Pak ya? Lainnya bingung digunakan di kadang apa. jarang digunakan Iya. sehingga anak-anak lupa. Lupa, ya. Hmm, Padahal betul semua sekali. ada Semuanya fungsinya, ada yang iya, ada fungsinya. yang Iya, digunakan. betul Iya. sekali. Dan itu pun kita juga harus tahu bahwa satuan panjang misalnya yang kita sering gunakan, kalau cenderung kata panjang kita menggunakan sentimeter dan Sentimeter, meter itu ya Pak. Iya, Tapi betul. kalau kita menggunakan jarak, Jarak. tentunya Jarak. berbeda. Mm-mm. Tidak mungkin kan kita masih Pak Joko, Mbak Jihan, kita Iya. dari Suara Salatiga ke Pancasila mengukur menggunakan penggaris Sentimeter. 30 cm. Tentunya Berapa sentimeter dari sini sampai yang sana? dibayangkan Aduh. bukan berapa kalinya nanti 30 cm itu Iya. berapa kali, tapi ketika itu badan kita Berapa misalnya kali? Berapa hari kita Iya. pakai Nah. penggaris kan ya, tidak Pak? mengubah mungkin, waktu ya, Pak, sehingga ya? itu kita menggunakan satuan yang Kilometer. lebih tepat yaitu dengan kilometer. Kilometer. Seperti atau mungkin ya paling dekat ke meter, Meter aja ya. Tapi kita sudah terbantu dengan apa Pak? Alat canggih saat ini ya. Wah. Misalnya di GPS gitu Iya, ya. timer langsung. itu ya, Pak ya. Betul, di sana kita sudah ada misalnya mau
lokasi kita di mana, jaraknya nanti tiba-tiba sudah keluar. Langsung Nah, terdapat. itulah Wah. ilmu pengetahuan diimbangi dengan teknologi yang luar biasa. Betul. Belajar matematika semakin Iya, asik. asik Semakin dong. mudah juga ya Pak Robi ya. Iya dong, Iya. pastinya. Iya. Penggunaan satuan panjang dalam kehidupan kita sehari-hari Mbak Iya, Jian. Ya. betul sekali. Ya, contohnya tadi sudah dalam kita mengukur lapangan, lebar lapangan, Mm-mm. kedalaman sungai, ketinggian menara, jarak tempuh kendaraan, pengukuran panjang lain. Ya, masih banyak lagi ya Pak Robi ya. Benar. betul. Dalam Oke. kehidupan sehari-hari kita menggunakan satuan panjang ini. Satuan panjang, oke deh Iya. Pak. Contohnya yang lain Pak Robi, silakan. Ya, tentunya kita tadi ya bahwa sudah disampaikan oleh Pak Joko tentang kedalaman, ketinggian, jarak dan sebagainya. Memang kadang kita berolahraga pun berhubungan dengan pelajaran lain pun. Iya. Kita misalnya mau badminton gitu ya Pak ya. Iya betul. Kita membuat lapangan Lapangan. tentunya diukur yang Betul. Iya. lapangan Sesuai badminton berbeda Iya. dengan Sepak lapangan bola. Badminton Hmm. pakai lapangan Iya. sepak bola. Tentunya kalau kita misalnya itu menggunakan alat yang canggih untuk mengukur. Nah, ini mungkin nanti adalah ide kreatif inovatifnya anak-anak nantinya Iya, betul. bahwa seorang olahragawan itu bisa diukur jarak tempuhnya ketika bermain bola selama dia berlari itu Berlari. berapa meter Wah. atau bahkan kilometer. Nah, itu kan nanti bisa. Bisa, Bisa jadi ya, Pak ya. Jadi sangat banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan berhubungan dengan belajar satuan panjang. Ya, Oke betul, deh. Pak Robi. Bisa juga ini Pak, kalau Gimana? misalnya lapangan badminton itu netnya ya Pak ya, Oh, iya, panjang iya. netnya, Tinggi juga tingginya. panjangnya. Oke. Betul, ya. Mm-mm. Ya, untuk selanjutnya kita akan mengenal bagaimana cara mengubah satuan panjang melalui tangga satuan panjang yang sudah kita pelajari, Sering sering kita jumpai. kita Nah, jumpai itu ya. ya Pak ya. Ya, Biasanya Kita- nih ada gambar Iya. tangganya itu Ada ya Pak gambar ya. tangga, ya. Itu dari mana ke Ya, mana? itu Nah, ya. itu dia Pak. Bagaimana ya? Itu kok bisa ya dibuat tangga ya? Ya, itu mungkin ya, itu dulunya itu memang cara termudah untuk belajar gitu. Mengingat Betul. gitu Iya, ya, untuk mengingat Hmm. pakai tangga. Yang terpenting kan itu bahwa ada belajar satuan panjang itu harus tahu tadi ukurannya tidak hanya kilometer, meter, dan iya. sentimeter, tapi ada Betul. satuan lain yang mungkin tugasnya satu diawali dengan menghafal, yang kedua Menghafal, nanti ya. harus dipahami betul, Iya. dan Sering yang ketiga banyak berlatih. iya berlatih Hmm. praktika. Ya, Oke deh. praktika. Kira-kira apa aja tuh Pak kalau Ya. dari tangga itu Pak, dari Ya, atas sampai bawah Pak? dari atas atau dari bawah? Enaknya dari mana Mbak Cia? Kalau kita naik dari atau atas kita ke bawah turun? aja Oh, dia kita, Pak. Ya, dari atas ke bawah biasanya, dulu ya. Biasanya menghafalnya ini Nah, Pak. iya, Iya, betul. padahal kalau kita mau naik tangga kan dari bawah sebenarnya. Iya, Iya, sebenarnya Nggak harus mungkin dari bawah. atas. Iya, tapi untuk menuju kesuksesan harus dari bawah gitu. Oh, Iya iya. kan? Nanti bawah dulu aja ya. Iya, dari bawah Oke. aja. Oke, Mbak Cia dari bawah ya. Oke Ya. deh Pak, boleh. Karena kita naik dari Bawah. bawah. Dari bawah. Kalau turun baru dari Atas. Atas. Turun tuh pasti ke atas. Ya. Turun pasti ke bawah dong Pak. Nah, maksudnya itu supaya paham maksud saya gitu kan. Betul. Supaya tidak hanya sekedar mendengarkan kok gimana Oh, kan. iya. Nah, Ya, itu kita dia. mulai dari bawah saja, yang dari yang terkecil sampai ke besar. Ya, tangga pertama namanya milimeter, biasa disingkat mm gitu. Iya. Oke. Tangga kedua sentimeter, Iya. tangga ketiga desimeter, tangga keempat meter, tangga kelima dekameter, tangga keenam hektometer, dan tangga ketujuh kilometer. Yaitu biasa yang kita pelajari, yang kita jumpai dalam keseharian dalam menghafal satuan panjang. Iya. Mungkin Pak Rofi ada cara yang lain. Iya. Mm-mm. Mungkin anak-anak terbiasa dengan tangga, tapi juga tidak menutup kemungkinan Oke. bahwa kita menggunakan cara lain yang mungkin atau bagi Pak Guru sendiri jauh lebih mudah. Iya. Oh gitu Yaitu Pak. dengan Ada. menggunakan kotak-kotak 7 kotak Wah. horizontal ya, mendatar Hmm. itu ya. Mendatar. Ya, jadi mendatar itu nanti kita hanya tinggal menuliskan di atas kotaknya, di atas kotaknya kita tuliskan kilometer, Kilometer. hektometer, Hmm. dekameter, meter, desimeter, sentimeter sampai milimeter. Di setiap satu kotaknya itu ditulisi di atasnya seperti itu. Nah, Oke. terus nanti bagaimana tadi Pak Joko mengatakan mengkonversi atau mengubah. kita mengubah Mengubah. satuan panjang tertentu ke yang lain. Misalnya Nah, itu kalau dia. kita misalnya sering kita jumpai kan meter dulu ya Pak ya. meter Misalnya dulu, betul. 1 meter gitu. Kalau dari tangga
Pak Joko kan tadi mengatakan kalau dari tangga bagaimana Pak? Tinggal Kalau dari- dikalikan kalau naik kita bagi 10. satu ya Pak Ya, setiap naik satu tangga kita bagi 10. Iya. Kalau turun satu tangga kita kali Kali 10. 10. Ya. Oke. Itu jika menggunakan Tangga. Tapi kalau untuk menggunakan kotak garis lurus, Iya. itu kalau misalnya angka satunya ditaruh di meter, Betul. kemudian kita bergeser ke atau mau ke desimeter, Desimeter. tinggal nambahin 0 di belakangnya selesai. Oh Di gitu. Jadi- desimeter itu berarti. Iya. Jadi kalau tambah nolnya Oh. di desimeter berarti otomatis sudah 10 desimeter. Meter. Wah, Begitu ya. Jadi Iya. mungkin Ternyata. pandangan Bapak Ibu orang tua di rumah yang mendampingi putra-putri yang belajar itu bisa menggunakan cara lain. Jadi tidak harus Tangga terus ya Pak ya. dengan menggunakan kotak-kotak Kotak lurus berjejer. berjumlah 7, Mm-mm. di atasnya ditulisi kilometer sampai milimeter. Mm-mm. Kemudian untuk mengubah atau mengkonversi satuan panjang A ke B Iya. itu bisa dengan mudah. Oh seperti itu ya. Iya, betul. Oke, biasanya sih dari Iya, dulu dari sampai dulu ya, sekarang Mbak ya Jihan. Pak ya. Ya, Jihan ini dari SD. iya pakainya itu Tangga, yang ya? tangga. Wah ini pelajaran baru buat Jihan juga nih Pak. Ya, betul. Iya. Oke deh. Jadi memang tujuannya dari penggunaan tangga maupun garis lurus Garis tadi, kotak lurus. garis lurus tadi, Mm-mm. memang tujuannya adalah untuk mempermudah Mempermudah. dalam Mempermudah. melakukan atau mengubah satuan panjang ke yang lain. Yang Jadi lain. kalau Ah. tadi Pak Joko menyatakan bahwa setiap Satu. turun 1 dikalikan Kalau turun, 10, ya. naik 1 Kalau naik dibagi dibagi 10. 10. Itu juga sama, sebenarnya intinya sama. Kalau ini garis lurus kan tidak Tidak. kali bagi, tapi Tidak, hanya ya. tinggal menambah Menambah atau nanti nol. mengurangi. Nah, Oh. ketika dari satuan yang terendah ke Ke tertinggi, nah itu nanti tanda Dikurangi. komanya ya. Tanda Oh, komanya itu nanti iya. atau kalau tidak pakai komanya, nolnya jadi coret-coret. Misalnya Iya, iya. 100 cm berapa Mhm. meter? Ya nolnya dicoret, dari senti dicoret, desi dicoret, Berarti di meternya ngisinya, ada 1. ya. Oh, berarti itu 1. Berarti nulisnya dari belakang ya, Pak? Dari belakang jika Oh. naik ya. Ya, Pak. jika naik. Jika satuannya naik, tapi kalau dari satuannya turun ya enak sekali, Pak. Ya, Iya tuh. kalau Tinggal satu ke meter, berarti ke kanan ya Pak ya, ya. ke kanan. Mm-mm. Intinya satu, bahwa kotak itu fungsinya hanya untuk satuan. Nilainya satuan. Nilainya Nilai tempatnya satuan. satuan, Iya, betul. bukan Oke. puluhan itu aja. Satuan. Seperti itu. Berarti kalau misalnya 10 gitu nggak bisa ya Pak? nggak bisa jadi satu. Kalau misalnya Satu 10 kotak. meter, Iya. nolnya yang nilai satuannya itu berada di meter. Oh iya Ya, iya. nolnya berarti satuan. Nilai Ya. satuannya yang ada di nol, berarti satunya berada di dekameter. Dekameter, Seperti ya. itu. Oh seperti itu. Iya. Ternyata lebih ini ya Pak, nggak terlalu rumit, Iya. lebih gampang ya Pak Iya. ya. Cuman bayangkan saja, Mbak, kalau Iya. sederhananya seperti ini. Iya. Kalau naik Iya. tangga, turun tangga capek, Pak. Capek Iya, ya. capek. Tapi kalau Apalagi dikalikan 100 gitu. wah, dikalikan sampai capek. 100 tangga. Iya, tapi Waduh. kalau menggunakan kotak lurus itu saya kira kan Efektif. mendatar ya, Pak Iya. ya. Tidak kecapean, itu logika. Ya, yang penting Oke. lebih teliti di dalam menulis satuan tadi Iya. diingat. Iya. Yang Pokoknya ditulis terpenting- satuannya dulu. Betul. Yang terpenting Mm-mm. adalah satuan, nilai satuannya itu berada di yang disebutkan satuan. Misalnya satuan panjangnya apa di meter kok. Berarti 12 meter berarti duanya yang ada di meter. meter, Meter. sedangkan satunya berada di depannya. Oh betul. iya 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 iya. Aduh, ternyata segampang ini. Oh my god. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Joko juga Pak Robi tentang cara mengkonversi satuan panjang. Bisa menggunakan tangga juga tadi kotak Lurus ya. lurus Horizontal. horizontal ya. Hmm. Nah, supaya teman setia hafal juga nanti bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti perlu latihan. Nah, untuk itu Pak Joko kasih soal yang sederhana saja ya Pak Robi ya. Iya, betul. Ya, Sederhana soalnya gini Mbak Jian, Mm-mm. 3 kilometer berapa meter? Wah, Iya. ini gampang Ya, banget pasti. gampang ya. Gampang Gampang. sekali. Tentunya Gampang anak-anak sekali. bisa ini. Pasti Bisa. bisa ya Pak ya. Ini Pasti ini pasti. Nah, sambil menunggu jawaban, Iya. mungkin nanti kita akan bacain dulu WhatsApp-nya ya Pak. Iya. Betul. Ada pertanyaan ternyata Iya, nih. gimana? Nah, Ini dari Mukti yang ada di SDN Kalicacing 2. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur kedalaman laut dan ketinggian suatu pesawat? Iya. ya. Ya, terima kasih, itu tadi pertanyaan dari Mukti ya. Iya, Mukti betul Mukti sekali. dari SD Kalisacing SD 02. Mm-mm. Memang ketika kita mengukur ketinggian sebuah pesawat dari permukaan
Tanah. tanah, kemudian atau ada dari kedalaman laut atau sungai apapun, kita bisa menggunakan cara-cara yang saat ini tidak mungkin kita menggunakan meteran biasa. Waduh. Kita bayangkan Pak, kita harus mengikuti pesawat terbang pakai meteran, dan itu pun belum tentu tepat lurus. Iya. Ya, itu yang susah Pak. Nanti malah nabrak. Iya, malah nabrak. Jadi memang ada beberapa, sekarang kan dengan kecanggihan teknologi itu sangat mudah. Jadi kalau misalnya di alat-alat teknologi canggih saat ini kita bisa menggunakan yang namanya sistem sonar gitu ya. Sistem sonar. Sistem sonar itu memang bisa kita gunakan. Jadi nanti atau kita menggunakan gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik nanti kan ketika sudah sampai di tempatnya objek itu nanti langsung dipantulkan bisa kembali. Jadi alat ukurnya seperti itu. Contoh sederhana aja Pak, ketika kita melihat apa ya? Ketika di GPS itu ya Pak ya, saya sederhana saja, di situ kan mesti sudah ada itu, misalnya pesawat terbang itu udah mau mendarat dan sebagainya, di dalam alat di pesawat itu sudah tentunya sudah ada tulisan gitu ya Pak ya. Itu jadi sistem sonar bisa, kemudian gelombang ultrasonik juga bisa. Kemudian ada lagi yang kalau misalnya di laut itu biasanya menggunakan teknik bandul timah hitam. Iya. Itu ada yang disebut dengan dread loading ya. Jadi digunakan ini memang sering digunakan kapal-kapal itu untuk mengecek kedalaman seperti itu. Yang ada bandulnya di bawahnya itu ya Pak ya. Oke, jadi mungkin nonton kartun itu juga ada ya Pak. Iya, ada manfaatnya juga ada. Iya. Ternyata gunanya seperti itu. Oke deh, semoga tadi Dek Mukti bisa terjawab ya pertanyaannya. Next nih ada pertanyaan lagi dari Dek Alia dari SDN Mangunsari 4. Oh iya. Ini kelas 6 Pak. Muridnya Pak Joko. Muridnya Pak Joko ya. Setia. Ini pertanyaan seperti ini Pak. Satuan panjang apa yang digunakan untuk mengukur kedalaman sungai? Itu ya. Silakan Pak Joko. Oke. Halo Alia. Ya. Untuk mengukur kedalaman sungai, kalau pakai milimeter gitu kebanyakan angkanya ya Pak. Iya, betul, Pak. Ya untuk itu biasanya yang umum kita gunakan adalah meter. Meter ya Pak. Yang umum untuk kedalaman. Ya itu Alia jawabannya. Oke deh, semoga bisa terjawab, pasti bisa nih ya Pak ya. Bisa. Nah, terus satu lagi pertanyaan ini dari Alphard Kane. Ini satuan panjang apa saja yang bisa dikonversi menjadi satuan luas atau satuan volume? Iya. Jadi gini, memang satuan panjang itu ketika nanti kita kembangkan itu bisa menjadi sebuah satuan luas. Karena namanya luas kan berarti mengukur panjang lebar dan sebagainya. Iya. Kemudian bisa dikembangkan lagi ke satuan volume yaitu bangun ruang gitu ya. Jadi misalnya coba diukur berapa volumenya, tergantung satuan panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Nah, itu memang semua satuan bisa Pak. Iya, betul. Semua satuan bisa dikonversi ya. Contoh ya sederhana, misalnya kita mau di sawah, misalnya saya punya sawah itu kok berapa hektar? 1 hektar. Ketika 1 hektar itu sama dengan 1 hektometer persegi. Hektometer persegi atau HM ya Pak? Iya, HM pangkat 2. Oke. Itu sama dengan 10.000 meter persegi. Jika dilogikakan, maka satuan panjangnya yang mudah bagaimana? Panjang kita buat 100, lebar kita buat 100. Jadi itu sudah 1 hektar. Begini Pak Jawa ya. Itu jika di satuan luas. Tapi kalau misalnya kita ke satuan volume, ini tentunya kan bangun ruang. Bisa jadi misalnya 1 meter kubik. Nah, saya sudah mengatakan kubik atau M pangkat 3. Itu ketika punya ukurannya berapa? Oh bisa. Iya toh. Misalnya kita menggunakan sederhana saja ya Pak ya. Panjang 1 meter, lebar 1 meter, tinggi 1 meter. Itu kan sudah jadi isi airnya yang ada di bak itu kalau penuh sudah 1 meter kubik. Atau saya katakan berapa Pak? Berarti 1 juta liter. Wow, gitu ya Pak ya. Jadi 1 kita tuh juta mililiter. 1 juta mililiter. Ya, jadi 1000 liter. Ya, jadi 1000 liter atau kalau mengatakan di rumah itu kan emang desa-desa tadi Pak ya. Kayak sak tower. Sak tower itu ya 1 liter 1000 liter. 1000 liter itu berarti sama saja dengan 1 desimeter kubik.
Oh, seperti itu. Iya. Jadi Jadi, diambil yang paling mudah aja satu ya, Pak liter, ya. Satu liter, Satu ya. Satu liter liter itu sama dengan 1 ya, desimeter kubik. Tapi kalau 1000 1000 liter. liter itu sama 1 meter dengan 1 meter kubik ya, begitu. betul. Jadi Oke. itu nanti bisa belajar langsung. Wes. Silakan datang ke Sekolah. sekolah Pak Joko. Sekolah sertifikat, oke. Sekolah masing-masing. Ke sekolah Nah, saya boleh. Teman setia tadi sudah belajar satuan panjang yang biasa kita dengar kilometer sampai ke milimeter. Nah, ini ada juga satuan panjang yang sering kita dengar tapi jarang ya Pak Robi. jarang digunakan. Jarang digunakan ya. Mm-mm. Kalau teman setia pas beli TV pasti juga ada satuan panjangnya, itu Iya. satuan ya. Betul sekali. Tidak mungkin beli TV-nya berapa meter Pak Robi Pusing saya. atau sentimeter. Iya. Nah, Tidak ngukur Pak dari rumah. Oh gitu ya. Itu malah ribet ya Pak. Kalau Iya. misalnya meter 0,00. Nah, ya. Ini Ya, malah Belum panjang. tentu nanti penjualnya paham apa yang kita maksud juga. Iya betul. Ya, satuan yang dimaksud Mm-mm. yaitu inch. Untuk Inch. televisi kita pakai inch atau biasa kalau bahasa Jawa inci gitu ya. Iya, Inci. berapa in gitu ya Pak? Ya, in. Heeh. Terus juga satuan jarak yang digunakan di luar Pak Robi. Biasanya Di luar sering ya. negeri. Di luar Ya, negeri. sering. Oke. Kita dengar biasa pakai mil ya. Iya. Iya. Berapa tuh Pak 1 mil itu Pak? 1 mil itu berapa kilo? 1,6 kilo Pak Robi. Iya, berarti 1,6. 1600 ya Pak. 1600 meter. Iya. Iya, betul. Mm-mm. Dan ini untuk teman setia yang suka bermain layang-layang. Weh, lagi usung Pak Iya, sekarang. lagi Iya, musim banget musim ini. ya. Tetap dilombakan. Iya, betul Dilombakan, sekali Pak. ya. Mm-mm. Terus kalau beli benang ada tulisannya juga satuan panjang. Oh gitu. Iya. Wah, Iya. saya Apa baru itu tahu. Pak? Apa ya? Yard. Oh iya, satu Iya. Satu yard. Ya, Satu satu yard yard. ini bisa digunakan untuk benang ataupun kain. kain beli kain itu ya. Oh, iya, Berapa betul. itu ya? Berapa meter itu Pak? Berapa meter? Satu Satu yard yard itu itu 0,9. 0,9 ya. Berarti Iya. tidak ada 1 meter. Tidak Iya. ada 1 meter. Ya. 1 meter kurang ya Pak ini Pak. Ya, betul. Ya itu. Maka Itu memang tambahan yang penting bagi kita bahwa tidak hanya sekedar kita tadi menghafal, Iya, kemudian memahami, tapi praktik. Nah, ketika ketiganya ini sudah kita laksanakan, tentunya kita akan jadi lebih paham, bahkan secara tidak langsung Iya. itu pengetahuan kita bertambah, wawasan kita, sehingga ketika menghadapi soal Iya, betul. itu sudah tidak, wah, bagaimana ya ini Nah. bagaimana? Tapi tenang dulu. Yang penting kalau ketika mengerjakan matematika itu satu, basa Jawa ini ojo kemrungsung. Ya, Aja betul. kemerungsung. Iya. Oke. Kita tenang dulu karena yang namanya matematika apalagi kalau berhubungan dengan angka kalau tidak teliti ya Tidak. maaf ya, misalnya selisih 0,5 gitu aja sudah salah. Salah. Sudah Karena salah. apa? Karena matematika memang jelas ilmu pasti. Pasti. Nggak Yang bisa. istilahnya tuh Nggak bisa dinyang ya, Pak? Ya, nggak bisa dinyang. Tawar-tawar. Tawar, oke. Jadi memang itu yang Mm-mm. harus diperhatikan. Jadi ya, inilah tugas kita sebagai guru tentunya dan orang tua di Iya, rumah. betul. Kita bagaimana memanfaatkan salah satu media belajar di sini ya, kita bersama Betul. Suara Salatiga Bebas, acara bebas ini Iya. kita bisa saling belajar bersama Mm-mm. bagaimana meningkatkan pengetahuan, keterampilan sikap anak-anak juga di sini untuk agar menjadi jauh lebih baik ya, Lebih Pak, ya. baik Dan lagi. yang tentunya harapan kita semua bahwa Iya. anak-anak terutama khususnya di Kota Salatiga ini bisa menjadi anak-anak yang tidak hanya sekedar cerdas pandai dari pengetahuan tapi akhlak Akhlak, mulianya ya. juga Betul. mulia dan Karakter. punya ini keahlian yang nantinya punya Suatu iya, keahlian, ciri khusus ya, keterampilan yang khusus betul, ya. keterampilan khusus yang dimiliki sehingga ketika nanti peluang nantinya ketika sudah bekerja tidak Iya, kesulitan gitu ya. betul. Iya. Karena memang dipersiapkan untuk bekerja. Iya. Iya, diasah sejak dini ya Pak ya. dini. Dan saya juga berharap bahwa nantinya anak-anak di Salatiga ini banyak yang mau jadi guru. Wah, Itu Betul, iya betul. dong Pak. Sebagai pengganti. Amin. Kadang Harus. pertanyaan sederhana ya, tapi Mm-mm. ini hanya bercanda. Oke. Itu bisa jadi jenderal loh. Kok bisa jadi jenderal? Dari mana itu? Dulu saya diajari guru, berarti guru jabatannya lebih tinggi dari jenderal. Kok bisa jadi presiden ya? Nah, itu Iya. siapa yang berjasa? Guru. Guru. Nah, Iya, betul otomatis kan sekali. memang guru itu ya jadi pionir bagi masa depan.